Hai Sobat Kreatif, selamat datang di Universitas Kreatif. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana merek seperti Apple, Coca-Cola, dan Nike dapat bertahan selama puluhan tahun di puncak kesuksesan? Apa yang membuat mereka berbeda dari ribuan pesaing lainnya di pasar yang sama? Di balik logo yang kita kenal, terdapat strategi luar biasa yang mengubah mereka menjadi ikon global. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap rahasia besar di balik kesuksesan merek-merek dunia. Mulai dari inovasi produk hingga strategi pemasaran yang jenius. Anda akan menemukan bahwa setiap langkah mereka dirancang untuk membuat kita, konsumen, tetap terhubung. Bersiaplah untuk menyelami cerita-cerita inspiratif yang akan mengubah cara Anda memandang branding dan bisnis. Kita mulai dari yang pertama, filosofi di balik logo. Logo bukan hanya gambar. Logo adalah pernyataan merek yang mewakili identitas, visi, dan nilai mereka. Contohnya, logo Apple yang sesederhana namun ikonik mencerminkan inovasi dan kesederhanaan. Desainnya yang minimalis menjadikan merek ini mudah dikenal di mana saja. Nike dengan swoosh-nya menyimbolkan kecepatan, gerakan, dan kemenangan mencerminkan semangat olahraga. Namun, kesuksesan logo ini tidak datang begitu saja. Desain yang kuat adalah hasil penelitian pasar, eksperimen visual, dan strategi psikologi. Logo-logo ini terus berevolusi mengikuti zaman, tetapi tetap mempertahankan esensi mereknya. Inilah yang membuat mereka tetap relevan meski tren datang dan pergi. Yang kedua, produk yang menginspirasi loyalitas. Merek sukses tidak hanya menjual produk, mereka menciptakan pengalaman. Contoh terbaik adalah Apple dengan produk-produk seperti iPhone dan MacBook. Setiap perangkat dirancang dengan detail yang memprioritaskan kenyamanan pengguna. Inovasi ini menciptakan basis konsumen yang loyal, bahkan menjadikan mereka penggemar yang bangga menggunakan produknya. Di sisi lain, Coca-Cola tidak hanya menjual minuman, tetapi juga kebahagiaan. Strategi pemasaran mereka seperti kampanye Share a Coke membangun koneksi emosional dengan konsumen, dengan membuat konsumen merasa menjadi bagian dari cerita merek. Coca-Cola tidak hanya memenangkan pasar, tetapi juga memenangkan hati konsumen. Yang ketiga, keajaiban cerita di balik merek. Cerita yang baik adalah jiwa dari sebuah merek. Nike memanfaatkan kisah atlet legendaris seperti Michael Jordan untuk membangun citra mereknya sebagai pendukung semangat juang. Kampanye Just Do It bukan hanya slogan, tetapi seruan motivasi yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk melampaui batas mereka. Sementara itu, Starbucks mengangkat cerita tentang komunitas dan pengalaman. Tidak hanya sekedar menjual kopi, mereka menciptakan ruang ketiga antara rumah dan tempat kerja dengan mengedepankan budaya keramahan dan personalisasi seperti menulis nama pelanggan di gelas. Starbucks membuat konsumennya merasa istimewa. Yang keempat, strategi pemasaran inovatif. Pemasaran adalah inti dari kesuksesan merek besar. Salah satu contohnya adalah Coca-Cola yang memanfaatkan setiap kesempatan. Dari iklan Super Bowl hingga kampanye Natal yang ikonik. Merek tidak hanya menjual produk, tetapi menciptakan tradisi yang melekat di hati konsumen. Merek lain seperti McDonald's menggunakan pendekatan lokal dalam strategi globalnya. Mereka menyesuaikan menu dengan selera lokal, seperti McSpicy Paneer di India atau McArabia di Timur Tengah. Fleksibilitas ini menjadikan McDonald's diterima di berbagai budaya tanpa kehilangan identitas globalnya. Kita masuk yang kelima, peran teknologi dalam branding.
Teknologi telah mengubah cara merek terhubung dengan konsumen. Contohnya Amazon menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan produk, menciptakan pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Teknologi ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadikan Amazon sebagai salah satu raksasa e-commerce di dunia. Selain itu, media sosial telah menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. Nike misalnya memanfaatkan platform seperti Instagram dan Twitter untuk membangun interaksi langsung dengan konsumen. Dengan konten visual yang menarik dan cerita inspiratif, merek ini tetap relevan bagi generasi muda. Kita masuk yang keenam, tanggung jawab sosial merek. Kesuksesan tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang dampak sosial. Patagonia misalnya adalah merek pakaian yang dikenal karena komitmennya terhadap lingkungan. Mereka mendaur ulang bahan untuk produknya dan mendorong pelanggan untuk memperbaiki pakaian lama daripada membeli yang baru. Di sisi lain, merek seperti Toms menggunakan model bisnis one for one, di mana setiap pembelian sepatu berarti donasi sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan. Strategi ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun citra positif di mata konsumen. Yang ketujuh, krisis dan reputasi. Tidak semua perjalanan merek besar mulus. Misalnya kasus produk cacat di Toyota pernah mengguncang reputasi mereka. Namun dengan meminta maaf secara publik dan mengambil langkah cepat untuk memperbaiki masalah, mereka berhasil mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Merek seperti Johnson & Johnson juga menunjukkan bagaimana menghadapi krisis dengan baik. Ketika insiden Tylenol terjadi pada tahun 1982, mereka dengan cepat menarik produk dari pasar dan meningkatkan keamanan. Keputusan ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Sahabatku semua, merek-merek besar tidak hanya dibangun oleh produk hebat, tetapi juga oleh cerita, strategi, dan nilai yang mereka pegang. Dari inovasi hingga tanggung jawab sosial, mereka menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah tentang menciptakan hubungan yang mendalam dengan konsumen. Terima kasih telah menonton Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Mari terus belajar dari kisah sukses dunia dan menerapkannya dalam perjalanan kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.